Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa yang budiman, kesempatan ini saya akan memberikan satu penekanan kepada sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kita dalam bertorekoh, sehingga lebih mantap. Perlukah kita bertorekoh? Berawal dari perlukah kita bertorekoh? Tentunya perlu. Karena torekoh itu kita artikan adalah jalan. Jalan. Karena orang ketika merasakan dan membutuhkan perlunya ada jalan, ada torekoh, tentunya dia punya tujuan. Orang yang mempunyai tujuan dalam hidupnya, sudah pasti dia akan menentukan arahnya. Sudah pasti bagaimana caranya dia bisa menggapai tujuan tersebut. Tentunya akan mencari. Dalam pencariannya inilah membutuhkan sarana. Harus mengetahui jalannya. Pada dasarnya orang bertorekoh itu karena orang yang tahu prinsip hidupnya, punya tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali atau semata-mata agar mereka itu ibadah. Mana ibadah? Ayat ini ditafsirkan ya'rifuni, agar mereka mengenaliku. Untuk mengenali Allah. Maka di sini butuh jalan. Butuh torekoh. Segala tujuan nggak ada yang tidak ada jalannya, tidak torekohnya. Secara umum, ketika Allah mengutus Rasulnya, mengutus Nabi sebagai utusannya, sebagai Rasulnya ke bumi, itu adalah cara. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh sang utusan akan memberikan cara, memberikan jalan. Untuk apa? Untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misinya utusan adalah membawa pesan-pesan Tuhan. Sehingga pesan-pesan itu disampaikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Sehingga makhluk tersadarkan bahwa dia harus punya tempat kembalinya, punya tanah airnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika manusia atau hamba-hamba itu berada di dunia, mereka itu lagi butuh bimbingan, butuh jalan untuk kembali. Makanya torekoh ini adalah suatu keniscayaan, bukan sekedar kebutuhan. Karena yang menentukan jalan itu adalah dari sana. Allah yang punya jalan, Allah yang punya cara. Dan kemudian disampaikan kepada para rasul. Dan Rasul sampaikan terus pada pengikut-pengikutnya sampai kepada kita. Itu adalah jalan. Jadi mau nggak mau kita harus punya jalan. Nah dalam perjalanan juga tentunya kita butuh bimbingan. Nggak mungkin kita akan jalan sendiri, tahu jalan kalau tanpa ada bimbingan. Makanya dalam surat Al-Fatihah sudah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu. Prinsip kita ini untuk menyembah, untuk menghamba kepada Allah. Dan kemudian bagaimana? Kok masih ada ihdinas siratal mustaqim? Minta bimbingan. Nah itulah bimbingan Allah akan terjelma dalam bentuk torekoh, dalam bentuk jalan. Nah itu jalan secara pengertian secara umum. Ya. Nah makanya lebih spesifik, ya tentunya sesuai dengan kapasitas kita. Bagaimana kita bisa menemukan jalan tersebut? Karena jalan itu datangnya dari Allah, torekoh datang dari Allah, dan kita juga mensikapinya harus sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Bukan oleh kehendak diri atau nafsu kita. Dari situlah. Makanya secara umum syariat itu adalah jalan. Nggak mungkin syariat itu tidak ada torekohnya. Ya. Secara umum. Ya. Nabi itu Allah utus membawa syariah. Secara utuh syariah. Kemudian Nabi itu ketika menyampaikan syariat secara umum tentunya mempunyai cara
Nah, cara itu adalah jalannya supaya bisa ditempuh dan bisa diikuti oleh umatnya. Nah, untuk apa menyampaikan cara tersebut? Biar bisa merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh beliau-beliau. Apa yang dirasakan? Keintimannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasakan dan menyaksikan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah butuhnya kita terhadap tarekoh. Butuhnya kita kepada pembimbing atau sang mursyid. Makanya ketika kita mendapatkan satu jalan dan mendapatkan bimbingan, ayo kita jalan. Kita suluk. Itu yang harus kita syukuri. Di situ nanti akan banyak jalan yang Allah akan buka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah sungguh-sungguh di dalamku, niscaya sungguh aku akan tunjukkan padanya mereka banyak jalan. Nah ini. Itu subul, banyak jalan. Nah, makanya ketika kita sudah mengetahui jalan, pasti bagaimana caranya kita berjalan. Nah itulah thariqah. Jadi nggak mau kita harus. Cuma kadang karena kita memahaminya saja, seenaknya sendiri. Hanya menurut pemikiran sendiri. Tapi kita insya Allah pemahaman kita dibimbing. Nah inilah hidayah. Dibimbing oleh para mursyid, oleh para guru. Sehingga kita mendapatkan keyakinan terhadap apa yang kita pahami. Bukan sekedar teoritis, bukan sekedar paham. Tapi mudah-mudahan dengan tarekoh yang melalui bimbingan kita akan bisa mendapatkan rasa. Sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang diwariskan rasa itu kepada para kekasih, para sahabatnya, kepada para aulia. Nah, ini pentingnya seperti itu. Sebagaimana ada satu penjelasan ketika di alam arwah itu alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu kan. Itu ruh-ruh tuh bersap-sap. Ada 4 sap menjawab alastu birabbikum qalu bala, itu ada 4 sap. Sap pertama itu arwahnya para anbiya. Nah itu ketika menjawab bala langsung, bukan tanpa perantara, langsung menyaksikan sendiri apa yang dikatakan. Artinya mitsaknya, perjanjiannya dengan Allah. Nih sab roh arwah yang pertama. Sab yang kedua itu adalah para kekasih Allah, yaitu yang mewarisi dari para nabi. Jadi beliau mendapatkannya itu melalui diwarisin nabi. Makanya melihat. Nah, itu ada perantara para anbiya. Yang ketiga itu sabnya para mukmin, orang-orang beriman. Ini melihatnya dengan balanya melalui, nah itu ada warisan melihat para aulia. Yang terakhir sab yang keempat adalah sabnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Pada saat itu dia nggak mendengar, karena dia kafir, nggak menjawab. Artinya nggak menjawab, dia hanya dengar, tapi nggak tahu maksudnya. Atau orang-orang munafik seperti itu. Nah ini, ketika di alam arwah. Makanya ketika terjemah kita seperti ini, tidak bisa memungkiri bahwa terus yang namanya keterkaitan, silsilah itu sambung menyambung sampai kepada Rasul. Ini kaitannya dengan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah ini itu jalan. Nah, karena itu saya sampaikan merupakan satu keniscayaan kita membutuhkan jalan, membutuhkan thariqah. Nah, hanya ego-ego pikiran saja yang menutupi sehingga merasa sok nggak perlu guru, merasa sok nggak perlu thariqah, merasa sok nggak perlu mursyid. Ya, seperti ya gitu tadi. Orang yang buta, ya, buta. Jadi orang-orang kafir seperti itu kan. Orang-orang kafir tuh nggak melihat. Ya. Justru ketika kita ngikuti ada guru, ada thariqahnya, nah, akhirnya kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan merasakan. Makanya istilah kita bisa menyaksikan. Walaupun tidak secara muayyanah langsung, tapi melalui perantara itu. Nah, demikian
Mudah-mudahan ini bisa menambahkan keistiqomahan kita dalam menjaga cara kita untuk bertarekoh, menata adab di dalam tarekoh bersama para guru, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang diwariskan Nabi Allah Muhammad SAW kepada para aulia, kepada para ulama, sehingga sampai kepada kita yang mengikuti ulama atau aulia. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.